Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan di video kali ini aku bakalan kembali ceritain pengalaman-pengalaman horor dari para idol K-pop. Nah, buat kalian yang penasaran siapa aja, jadi tonton aja sampai selesai. Siapa tahu ada dari salah satu ya bias kalian gitu yang ngalamin pengalaman horor ini gitu. Dan ini aku buat yang part 4 karena kebetulan sebelumnya aku tuh udah bikin yang part 1, part 2, sama part 3. Buat kalian yang belum nonton part 1, part 2, dan part 3-nya, bisa langsung dicari ya di channel YouTube aku. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi ya, langsung aja kita mulai. Dan di urutan pertama itu datang dari IZ*ONE. Nah, para member IZ*ONE ini pernah kumpul dalam satu acara dan mereka itu menceritakan pengalaman-pengalaman horor yang pernah mereka alamin gitu. Salah satu member IZ*ONE yang namanya Jo Yuri, dia ini sebelum ikut audisi Produce 48 itu pernah ngalamin kejadian horor di gedung agensinya IZ*ONE ya. Awalnya si Yuri ini sama si Gyuri ya temannya satu lagi, mereka itu lagi beres-beres barang-barangnya mereka gitu, lagi berkemas. Waktu itu malam hari katanya ya, dan lagi hujan deras. Nah, pada saat itu di gedung itu cuman ada mereka berdua, nggak ada lagi orang lain gitu. Mungkin karena memang udah jam kerja selesai, mungkin pada pulang, dan akhirnya mereka pun beres-beres barang mereka di ruangan yang terpisah. Si Yuri mungkin di ruangannya dia dan si Gyuri pun di ruangannya dia gitu. Dan gak lama kemudian si Yuri tiba-tiba ini dengar suara si Gyuri manggil-manggil dari luar. Dan si Gyuri pun katanya ngomong gini, "Hey, ayo cepat keluar, kita harus segera pergi, gak bisa lama-lama." Dan si Yuri pun yang di dalam nih yang dengar suara si Gyuri ngejawab, "Oh, oke. Akhirnya si Yuri pun langsung buru-buru kan ngeberesin pakaiannya dia gitu, barang apa aja nih yang harus dia bawa gitu. Dan selesailah si Yuri beres-beres. Nah, pas si Yuri keluar dari ruangan itu, ternyata gak ada siapa-siapa di luar gitu. Bahkan si Gyuri pun gak ada gitu. Yang tadinya si Yuri dengar suara si Gyuri manggil-manggil dia. Dan gak lama kemudian datanglah si Gyuri nih keluar dari ruangannya habis beres-beres. Dan si Yuri pun langsung nanya nih ke si Gyuri, "Kak, kenapa sih tadi kamu nyuruh aku buru-buru gitu beres-beresnya? Jadinya kan aku gak tenang gitu beres-beresnya, dan barang yang harusnya dia bawa pun akhirnya gak kebawa gitu." Dan si Gyuri pun menjawab, "Kamu ngomong apaan sih? Dari tadi aku tuh di ruangan lagi beres-beres gitu. Aku tuh gak manggil-manggil kamu, bahkan gak ngeburu-buru kamu gitu. Bahkan di gedung ini pun cuman ada kita berdua, gak ada siapa-siapa lagi." Untungnya si Yuri itu gak langsung ngikutin ya, gak langsung keluar gitu, gak langsung ngikutin si Gyuri pas ada yang manggil gitu. Kalau misalkan si Yuri tiba-tiba langsung keluar dan ngikutin, gak tahu tuh si Yuri mau dibawa kemana kan sama si Gyuri yang palsu itu. 아직도 머릿속에 맴도네요. 이게 제가 이 프로듀스 48 나가기 전에 서바이벌을 한 번 더 나갔을 때, 그때 이제 제가 밤이었죠. 비가 추적추적 내리는 밤이었어요. 그때 제가 짐을 챙기러 짐 정리를 하고 있었는데, 그 건물에 저랑 규리 언니밖에 없었거든요. 그래서 짐을 이제 정리하고 있는데 갑자기 규리 언니가 막 뒤에서 막 "조율이 빨리 나와, 지금 우리 빨리 가야 된다고." 막 엄청 그러시더라고요. 그래서 막 짐을 챙기다가 막 "알겠어요 언니" 대답까지 하고 이렇게 나왔는데, 제가 나왔는데 아무도 없는데 갑자기 제 뒤에서 규리 언니가 짐 챙기고 나오더라고요. 그제서야 나오더라고요. 그래서 "언니 근데 왜 이렇게 저 성급하게 부르셨냐고, 저 언니 때문에 지금 짐도 다 못 싸고 나왔다고." 이렇게 하니까 "무슨 소리냐고, 나 이제 짐 다 싸고 나왔는데." 하고 하는데 Nah, ternyata gak cuma si Yuri yang pernah ngalamin kejadian horor gitu. Ternyata si Nako pun pernah, salah satu member IZ*ONE ini katanya awalnya tuh lagi mandi dan tiba-tiba ada yang ngetuk-ngetuk pintunya dia gitu. Dan dia pun sontak ngejawab, "Ada apa?" gitu. Dia nanya ada apa gitu. Mungkin kan dia mikir positifnya tuh kayak ya udah mungkin itu member lain gitu yang juga pengen ke kamar mandi, kebelet atau apa gitu, atau staff yang lain gitu kan. Tapi pas si Nako nanya kayak gitu, nggak ada jawaban dari luar yang lagi mainin gagang pintunya itu, nggak ada jawaban dari dia gitu. Akhirnya dia pun langsung buru-buru ya nyelesain mandinya dia gitu. Dan pas dia keluar ternyata, dan lagi-lagi nggak ada siapa-siapa di luar.
gak ada temennya, gak ada para staff gitu, sepi aja gitu, hening. Dan dia pun akhirnya nyari temennya nih, dan ketemulah nih sama salah satu temennya. Dia pun nanya, kamu tadi ngeliat gak sih ada yang ngetuk-ngetuk kamar mandi gitu? Aku lagi di dalam gitu, lagi pakai kamar mandi. Dan si temennya pun ngejawab, enggak kok, teman-teman lagi pada tidur soalnya di kamar. Kalau nggak percaya kamu samperin aja. Si Nako pun nanya, apa kamu yang ngetuk-ngetuk pintunya? Dan si teman itu pun ngejawab, enggak, aku sama sekali nggak ke kamar mandi gitu. Dari tadi aku di sini gitu. Lalu siapa nih yang ngetuk-ngetuk pintu? Tapi sebenarnya kejadian kayak gitu tuh kayak udah umum banget ya di Korea yang dialami sama idol K-pop gitu. 아, 이거 진짜 갑자기 똠똠 소리가 나왔어요. 그래서 언니가 안 겹치려고 아침 일찍 일어나서 혼자 샤워를 했거든요. 그때 통통 그 소리 나왔으니까 잠시만요 라고 했는데 그때 아무도 안 일어났어. 나코가 그래서 그 혹시 아까 저한테 저 샤워하고 있을 때 녹화한 사람이 있어요? 물어봤는데 저희가 다 자고 있었던 시간이었거든요. 그리고 아무도 안 했대. 그래서 그게 너무 무서워서 그 얘기를 하고 있는데 나코가 막 그 얘기를 하게 갑자기 불이 깜빡 아 근데 거기가 또 약간 Nah selanjutnya ada datang dari girl group juga ya, yaitu Tiara. Nah, member Tiara ini pernah cerita semuanya ya kalau misalkan mereka itu pernah tinggal di asrama berhantu. Nah, waktu itu salah satu member dari Tiara ini katanya lagi tidur dan tiba-tiba katanya kayak ada yang menekan tubuhnya dia gitu, dan dia tuh susah gerak sama sekali, nggak bisa teriak. Mungkin yang dialaminya itu kayak sleep paralysis gitu ya. Jadi dimana keadaan tubuh kita itu sebenarnya lagi sadar nih, kita tuh lagi sadar tapi cuman nggak bisa digerakin, kita pun nggak bisa ngomong, buat teriak pun susah gitu. Karena aku juga pernah ngalamin hal yang kayak gitu ya, bener-bener capek banget menurut aku. Dan akhirnya dia pun bisa terlepas nih dari si sleep paralysis itu gitu. Dan dia pun cerita nih ke temennya yang lain. Kebetulan temen yang dia curhatin itu ternyata dia tuh ngelihat makhluk itu lagi ngedudukin badannya dia. Katanya hitam gitu deh pokoknya. Terus si temen itu pun langsung kaget dong, dan akhirnya mereka pun langsung pindah dari asrama itu. Dan setelah kejadian itu mereka pun nggak ngalamin kejadian yang aneh-aneh lagi ya. Nah selanjutnya datang lagi nih dari girl group. Gak ini ya, kayaknya banyak banget ya setan-setan yang ngeganggu cewek gitu ya hobinya gitu. Nah kali ini datang dari Girls Day, yaitu dari Minah sama Sojin. Nah di salah satu acara di TV Korea mereka itu pernah ceritain nih pengalaman horornya mereka gitu. Waktu itu si Minah katanya lagi mandi nih, dia bangun pagi-pagi karena mau ada aktivitas, dia langsung mandi nih. Nah pas dia lagi keramas nih di kamar mandi, tiba-tiba dan lagi-lagi nih hantunya itu ngetok-ngetok pintu kamar mandi gitu. Kayak gak ada yang lain gitu kan, kayak misalkan tiba-tiba matiin lampu atau apa gitu ya. Ini ngetuk-ngetuk lagi pintu kamar mandi, dan si Minah pun nanya gitu, hah ada apa gitu. Tapi dan lagi-lagi yang di luar ini gak ngejawab gitu, gak ada jawaban. Dan gak lama kemudian katanya tiba-tiba suara ketukan itu berubah jadi kayak mainin gagang pintu, kayak ada yang mau masuk gitu. Dan si Minah pun masih mikir positif, mungkin itu member lain gitu yang lagi ngebecandain. Pokoknya masih mikir positif lah dia di situ. Akhirnya dia pun nerusin nih keramasnya gitu, mandinya gitu dengan cepet-cepet gitu, buru-buru. Dan akhirnya selesailah dia nih mandi. Dan akhirnya dia pun ngeberaniin diri nih buat buka pintu kamar mandi. Dan lagi-lagi pas dia buka pintu kamar mandinya itu gak ada siapa-siapa, sepi. Bahkan katanya pas dia ke kamar, para member itu masih pada tidur, masih ada di tempat tidurnya masing-masing gitu. Nah selesai nih ceritanya si Minah. Dilanjut lagi nih sama si Sojin. Kata si Sojin katanya dia tuh pernah ngalamin pengalaman horor juga nih, tapi di kamar mandi yang sama yang tempat si Minah mandi, berarti di asramanya mereka ya. Katanya dia tuh lagi mandi dan tiba-tiba tuh kayak ada yang neriakin ke kupingnya dia, jelas dan kencang banget suaranya sampai dia kaget. Gitu. Jadi kayak ya gitu, kencang banget kayak orang lagi ngomong aja gitu di kupingnya dia, tapi emang gak ada siapa-siapa gitu, cuman ada dia doang di situ tuh. 저는 제가 있어요? 네, 저는 있었어요. 새벽 6시 일어나가지고 막 샤워를 하고 있는데 누가 문을 촉촉
이러는 거예요. 연락 오고 척척 이러는 거야. 그래서 언니들인가 싶어가지고 왜 언니? 이렇게 했는데 아무런 소리가 없는 거야. 그래서 뭐지? 해서 잘못 들었나? 그래서 다시 머리를 막 감고 있는데 문을 쾅쾅 차는 거예요. 용기를 내서 문을 열었어요. 누가 있어? 아무도 없었어요. 근데 이 숙소에서 다들 그랬어요. 저도 혼자서 샤워하고 있는데 귀에다 대고 옆에다가 야! 이러는 거예요. 그런 소리 들리지? 머리를 깜짝 Jadi siapa sih sebenarnya gitu yang ada di kamar mandi asramanya Girls Day ini? Selanjutnya datang lagi dari girl group yaitu Mamamoo. Nah di part sebelumnya kan juga aku pernah ceritain si girl band Mamamoo ini yang katanya si Monbyul ketemu hantu si Hwasa. Tapi kali ini berbeda lagi nih, datang dari member yang lain gitu, yaitu si Solar. Jadi si Solar ini di suatu acara tuh pernah ceritain pengalaman horor temennya gitu, tapi emang nggak kalah serem juga sih gitu. Jadi awalnya tuh gini, katanya temennya itu di suatu malam jalan-jalan sendirian gitu, sepi banget, gak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba dia tuh ngelihat sosok di depannya dia, jauh di depannya dia, kayak manusia gitu. Jadi kan si temennya ini katanya nggak bisa ngelihat dari kejauhan. Akhirnya dia samperin lah si sosok itu. Nah pas dia sampai ke sosok itu, emang bener ternyata itu tuh manusia gitu. Tapi anehnya dia itu lagi ngelakuin suatu gerakan yang aneh gitu, maksudnya di luar nalar gitu. Nah tiba-tiba si makhluk itu tuh nunduk, kayak bau itu kayak semacam hormat, saling menghormati ya kalau di Korea tuh. Jadi kayak nunduk 90 derajat katanya si makhluk itunya. Dan si temennya tuh ngebales juga, langsung nunduk, dikirain lagi ngasih kayak hormat gitu kan, kayak annyeonghaseyo gitu-gitu kan kalau di Korea ya. Dan gak lama kemudian si temennya pun aneh, kok dia udah berdiri nih, udah berdiri tegap lagi nih, nggak bau lagi, tiba-tiba kok si makhluknya nggak, tetap masih kayak gini gitu, masih nunduk gitu. Dan gak lama kemudian yang tadinya lagi kayak gini nih, tiba-tiba gini, cepet banget gitu, kayak di luar nalar banget gitu. Jadi kayak bayangin aja lah, lagi nunduk gini terus tiba-tiba kayak cepet banget jadi gini. Serem banget gak sih? Mana gak ada siapa-siapa gitu. Kalau kalian ada di posisi kayak gitu, kalian bakalan kayak gimana gitu? Kalau aku jujur aja bakalan pingsan di tempat, karena aku tuh orangnya emang penakut banget ya. 저 끝에 어떤 사람 형태가 이렇게 있더래요. 길거리에서 이제 멀리서 잘 안 보여가지고 이제 막 그 사람 쪽으로 이제 가려고 이제 걸어가는데 점점 이제 가까이 보이는데 사람인 거예요. 근데 막 뭐 움직이더래요. 멀리서 보니까. 그래서 뭐지 이러고서 이제 점점 가까이 가는데 제 친구가 이제 그 가끔인데 그 사람을 보자마자 막 달려왔대요. 너무 무서워서. 네, 너무 무서워서. 왜 그랬냐면 가까이 갔더니 그 사람이 90도로 이렇게 인사를 하는데 이러면서 인사하는 거예요. 아, 이게 너무 환기했어요. 인사를 따다다다다다다다 이러면서 인사하고 있어요. 근데 이제 가까이 딱 보고서 Nah setelah ceritain pengalaman horor temennya itu, si Solar langsung ceritain pengalaman horor yang dialamin sama dia sendiri gitu. Kali ini dia itu ketemu sama hantu si Hwasa katanya. Berarti sama kayak si Monbyul nih. Di part sebelumnya aku pernah ceritain yang si Monbyul itu ketemu sama si hantu si Hwasa. Awalnya tuh gini, katanya si Solar ini lagi tidur ya, di suatu malam lagi tidur. Dan si kasurnya ini katanya pas banget bertepatan di samping pintu kamar. Nah tiba-tiba dia itu lagi tidur tuh ngedenger suara yang berisik banget gitu. Dia pun bangun, dan pas dia bangun tiba-tiba dia tuh ngelihat si Hwasa lagi di sampingnya dia. Tapi anehnya dia tuh pakai daleman doang gitu, cuma pakai bikini sama celana dalam. Dan si Solar pun dalam setengah sadar ya, mungkin lagi tidur soalnya kan. Dalam setengah sadar dia tuh bilang ke si Hwasa katanya, "Hai, kamu lagi ngapain sih gitu? Udah sana cepetan mandi." Disuruh mandi nih sama si Solar. Dan si Hwasa pun akhirnya pergi tanpa ngejawab si Solar nih. Gak ngejawab sama sekali, pergi gitu aja gitu, ditinggal si Solar. Tidur lagi lah nih si Solar. Dia belum sadar. Pas keesokan harinya katanya si Solar tuh terkaget-kaget dan merinding banget. Dia tuh inget banget katanya kejadian waktu semalam yang si Hwasa yang pakai bikini itu.
Dan dia pun baru sadar kalau Mamamoo ini lagi libur dari aktivitas dan si Hwaen sama si Hwasa itu lagi pulang kampung ke kampung halamannya gitu. Jadi di sana itu cuma ada si Monbyul sama si Solar doang. Nah, disitulah letak kemerindingannya ya teman-teman. Jadi siapa nih yang semalam dilihat sama si Solar ini gitu? Karena kan si Hwasa ini lagi di Jeonju gitu. Sama berarti kejadiannya ya kayak si Monbyul. Yang si Monbyul ini katanya digangguin sama hantu Hwasa, digebrak-gebrak tuh tempat tidurnya. Tapi ternyata si Hwasanya lagi di Jeonju. Jadi siapa nih demen banget sama si Hwasa ya? Jadi kayak sering banget gitu nampakin diri jadi si Hwasa gitu. Nah, masih dari Mamamoo, yaitu sekarang hantu Monbyul. Yang tadinya si Monbyul ini ketemu sama hantu Hwasa, terus si Solar ketemu sama hantu Hwasa. Sekarang nih produsernya si Mamamoo ini ketemu hantu si Monbyul. Jadi ceritanya si produsernya ini tuh lagi lembur ya, kerja lembur gitu di kantornya dia gitu, di kantornya agensi si Mamamoo. Dan akhirnya dia pun katanya kebelet kencing dan dia pun pergi ke kamar mandi dan ninggalin ruangan kerjanya tuh berarti. Nah, pas mau ke kamar mandi tuh dia tuh ngelewatin dulu ruangan kebersihan, divisi kebersihannya gitu. Dan di depan ruangannya itu katanya ada wastafel. Dan disitulah kejadian seremnya terjadi gitu. Nah, pas dia lewat ke depan ruangan kebersihan itu, dia tuh ngelihat katanya si Monbyul lagi natap tajam banget dan kayak mau nerekam gitu. Dan bikin merindingnya lagi, si produsernya itu langsung sadar kalau itu tuh bukan si Monbyul. Karena sebelumnya si Monbyul ini izin ke dia buat pulang duluan buru-buru karena mau ada kepentingan ya, karena mau ada keperluan gitu. Jadi dia tuh nggak mungkin masih di situ karena mungkin izinnya kan udah agak lama, mungkin sekitar 30 menitan yang lalu. Kok dia ada di situ lagi merhatiin gue gitu. Jadi dia tuh langsung sadar kalau dia tuh bukan si Monbyul gitu. Ya udah, dia tuh menghiraukan aja gitu. Dia tuh langsung ke kamar mandi gitu. Untungnya dia tuh nggak penakut orangnya. Kalau penakut udah kencing di celana ya, mana lagi kebelet gitu. Dan gak sampai di situ aja, ternyata si produsernya ini juga pernah ngelihat si Monbyul coba ngedobrak pintu yang maksa masuk ke dalam ruangan latihan Mamamoo. Kan si produsernya ini katanya lagi di dalam ruang latihan si Mamamoo. Terus kan katanya ada jendela kecil tuh di dekat pintunya. Terus si produsernya ini katanya ngelihat si pintunya itu ada yang gedor-gedor, terus kayak ada yang mainin gagang pintu, dan kelihatan katanya itu tuh kayak si Monbyul dalam sekilas gitu. 회사에 그 마마무 선배님 닮은 귀신이 있다고. 마마무 소리 아니에요? 아니 그런 줄 알았대요. 회사 직원분이. 그래서 선배님인 줄 알고 너 거기서 뭐해? 이랬는데 뒤를 안 돌아보길래 형 뭐야? 이러고 갔는데 그날 선배님이 스케줄 때문에 회사에 없으셨대요. 근데 그렇게 선배님을 본 회사 직원분이 한 분이 아니라 여러분이 있었어요. 근데 다 똑같은 위치에서 봤었어요. 진짜요? 네. 그 정도면 진짜 사람 아닐까요? 저희가 직접 보진 않아가지고 회사에다가 진짜 저는 그런 거 본 적이 없어가지고. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman cerita dari aku, dan next aku bakalan bikin cerita pengalaman horor idol K-pop lagi. Jadi tungguin aja update-nya dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Dan siapa tahu nih ada bias kalian yang ngalamin pengalaman horor itu gitu. Jadi ditungguin aja. Yaudah ya, makasih ya. Assalamualaikum.